persekutuan kami, ibadah kami, dan kami yakin Engkau bekerja dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Dan kami mempercayakan ibadah kami sore ini ke dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau bekerja, menolong kami, memberkati kami saat kami menaikkan pujian, doa, penyembahan kami kepada Engkau, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, pengagungan hanya kepada Engkau, Allah yang hidup dan berkuasa atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur, katakan sama-sama. Amin. Oke, mari kita berdiri bersama-sama, teman-teman. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Siapa? Yesus, akan perbuatanmu, besar anugerahmu, tak akan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, tiada terukur, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Silakan untuk saudara Michael akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita akan dengar. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, dan ucap syukur Tuhan buat siang ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali, kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pada siang ini Tuhan, kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai Pak Jerry untuk menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai dia menjadi lebih dan lebih lagi Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Bapak, saat ini Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu siang ini Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan dengar firman Tuhan. Judul khotbah saya sore ini adalah menjadi seorang yang berdampak. Ya, menjadi seorang yang berdampak. Kalau kita lebih spesifik lagi, menjadi seorang karyawan karyawati yang berdampak, menjadi seorang anak Tuhan yang berdampak, menjadi seorang percaya yang berdampak. Nah, berdampak. Kalau bicara tentang berdampak itu bicara tentang sesuatu yang sebetulnya kita miliki dan kemudian kita dapat mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu besar ataupun kecil, tapi dampak itu selalu ada perubahan yang terjadi. Nah, menurut kamu bahasa Indonesia, berdampak itu bicara tentang benturan atau pengaruh yang mendatangkan akibat baik ataupun positif. Ya, kalau kehadiran kita itu memberi dampak positif, maka semua orang akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Tapi kalau kehadiran seseorang itu membawa negatif, maka mungkin kita nggak punya teman atau mungkin kita dijauhi orang. Karena apa? Bicaranya kepada hal-hal yang negatif. Ya, nah itu bicara tentang dampak. Dan antara hal yang positif atau yang negatif tentunya kita tentukan saja dalam hidup ini. Yang kita perlu hasilkan adalah dampak.
dampak yang positif, ya. Sebuah dampak yang positif, sebuah dampak yang sebetulnya menyenangkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan pengaruh, ya. Dampak itu bicara tentang pengaruh, dan ini bicara tentang daya yang timbul dari kehidupan kita, ya. Ya biasanya saya itu kan jam 2:30, jam 3, ini jam berapa tadi? Nah saya siap-siap gitu ya. nah dampak itu bicara tentang pengaruh tentang sesuatu yang memang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, mari coba kita renungkan baik-baik. Kalau itu spesifik hidup kita itu sebagai seorang karyawan, sebagai seorang karyawati, sudahkah kita itu memberikan dampak yang positif bagi pekerjaan kita? Sudahkah kita menghasilkan sesuatu yang dampak yang positif bagi komunitas kita dalam tim ketika kita bekerja, ya? Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan di masyarakat, dalam kehidupan kita sebagai saya pribadi sebagai seorang hamba Tuhan, ya, di masyarakat, di gereja, dimanapun, sudahkah kita itu memberi dampak yang berarti dalam kehidupan banyak orang? Nah, untuk mendasari itu mari kita akan baca lebih dahulu bagaimana sebetulnya kita itu dapat mewujudkan kehidupan yang berdampak yang merupakan ciri kehidupan kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Dalam kitab Bilangan pasal 13, ya, ini kalau bicara tentang kitab Bilangan pasal 13 ini bicara tentang 12 pengintai yang disuruh oleh Musa untuk masuk ke tanah Kanaan. Sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka itu mengintai, mengamati, dan ini bicara tentang sesuatu yang bukan saja untuk Musa, tapi untuk personel yang diutus dari 12 orang itu mengintai, mengamati tanah Kanaan seperti apa, ya. Mari coba perhatikan baik-baik. Ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah apa di situ? Kau suruh semuanya pemimpin-pemimpin dari antara mereka. Jadi ini bukan orang biasa yang disuruh oleh Musa, ya. Tapi orang-orang yang dipilih dari situ adalah pemimpin-pemimpin di antara kalian, gitu ya. Ayat 3. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah apa? Tapi kalau bicara tentang pemimpin-pemimpin, ini bicara tentang kepala-kepala di antara orang Israel. Kita lompat ayat 17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Ayat 18. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya itu kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Ya. Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Ya. Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan itu suruh mengamati. Ayat 20. Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Ya, kalimat ini kemudian mengatakan, tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim bulu hasil anggur. Ini yang Musa lakukan sebelum orang Israel masuk ke tanah Kanaan.
Dia milih beberapa orang, yaitu pemimpin-pemimpin, kepala-kepala, dan ini bukan bicara tentang orang biasa, ini bicara tentang orang yang pernah berdampak dalam hidupnya, untuk komunitasnya, untuk keluarganya, untuk sukunya, dan orang-orang ini yang dipilih untuk memimpin anak-anak. Amati apa saja yang terjadi di sana, penduduknya itu kurus atau gemuk, ya, galak atau tidak, gitu ya. Kalau boleh didefinisikan begitu ya. Apakah di sana itu tanahnya kering atau subur, penduduknya itu tinggal di tempat terbuka atau di tempat yang bergumul, amati dan itu dicatat semua oleh mereka. Dan pesan Musa kepada mereka, kalau boleh ada hasil yang kamu dapat di sana, ambil sedikit sebagai contoh. Dan kita ketemu bersama-sama ternyata Kanaan itu betul-betul subur. Anggurnya standar itu nggak bisa dibawa oleh satu orang, harus dipikul. Karena apa? Ini negeri yang subur, berlimpah susu dan madunya, kemari pangau jinawi begitu ya. Kalau bahasa Sanskertanya, bahasa yang kita ketahui begitu. Kemari pangau jinawi itu betul-betul dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka, orang-orang Israel akan masuk tanah Kanaan. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, 10 orang itu memberikan laporan berbeda karena mereka sudah mengamati, sehingga 10 orang ini itu bisa mempengaruhi banyak orang, ya, berdampak bagi banyak orang. Karena hal yang diberitakan itu negatif, sehingga orang-orang 10 orang ini bersama-sama dengan orang lain itu berontak kepada Musa. Jangan pergi ke sana, kita akan dimakan karena penduduknya raksasa. Tapi Yosua dan Kaleb, 2 orang ini, enggak, kita akan pergi, kita akan rebut mereka, ya, kita akan kalahkan mereka. Berbeda kan? Yang tadi dampaknya, pengaruhnya negatif, yang ini dampaknya positif, pengaruhnya positif. Tergantung dari siapa. Bagaimana kita melihat, mengamati sesuatu yang terjadi di Kanaan. Kalau itu bicara tentang Musa dan 12 pemuda. Nah, kalau kehidupan kita yang berdampak, misalnya kalau kita diutus di satu kota yang belum kita kenal, sekarang kamu tinggal di satu kota ini, amati, cari nasabah di situ. Apa yang kita lakukan? Pernah mendengar cerita seperti ini enggak? Ada seorang big boss gitu, mengutus 2 salesman. Yang pertama orang ini diutus ke Afrika. Diutus ke Afrika, dan salesman ini kemudian mengamati, mencatat daerah di Afrika itu seperti apa. Ya. Karena big boss-nya ini adalah seorang yang pengusaha besar gitu ya. Kemudian salesman ini datang kepada big boss ini. Dia memberikan laporan. Pak, rencana Bapak dari awal kan buat sesuatu yang boleh saya tangkap yang lalu itu adalah buat pabrik sepatu. Iya, buat pabrik sepatu, pabrik sandal. Kalau saya mengamati, ini salah pertama. Kalau saya mengamati, saya menyarankan kepada Bapak, jangan buat pabrik sepatu di sana. Karena di sana tidak ada orang yang pakai sepatu. Jangankan sepatu, sandal aja nggak ada. Delamak semuanya. Nggak usah pakai. Bikin pabrik katanya. Ini selesai yang pertama. Selesai yang kedua diutus. Dia amati, dia tinggal di satu daerah tempat yang satu tempat yang lain beberapa hari. Wah, dicatat semuanya. Daerah A, penduduknya berapa? Karena melihat, wow, ini kesempatan emas. Karena apa? Di sana ada banyak orang-orang yang belum pakai sepatu, belum pakai sandal. Dia pulang dan lapor kepada big boss-nya tadi itu. Pak Bos, puji Tuhan, alhamdulillah, begitu. Ada apa? Big boss-nya, ya, Bapak segera siapkan semua dana, semua person untuk buat pabrik sepatu di Afrika. Nah, kenapa? Iya, sebab di sana pangsa besar pasar.
Bahkan di sana belum ada orang pakai sepatu, jangankan sepatu, sandal aja jarang Pak di sana. Wah, dari dua pernyataan, dari dua cerita ini, pernyataan yang disampaikan sales pertama dan sales yang kedua, yang menghasilkan yang mana? Yang positif kan yang kedua kan, salesman yang mengatakan, Pak di sana nggak ada orang pakai sepatu, ayo kita bangun pabrik sepatu, bangun pabrik sandal di sana, itu pangsa-pangsa yang bagus. Sementara yang tadi ngomong, dia melihat, waduh, jangankan pabrik Pak, nggak usah dah. Karena apa? Di sana nggak ada orang pakai sepatu dan sandal. Ini karyawan loh. Dan sebutkan juga dengan 10 peminta tadi itu. Memang penduduknya raksasa ada di sana, ada keturunan orang enak. Keturunan orang enak itu salah satunya ini. Keturunan yang namanya Goliat itu berasal dari keturunan enak, tinggi besar. Ya. Ada yang pernah mendengar cerita tentang Goliat? Goliat itu kan tinggi besar, kalau dihitung itu sekitar 2 meter 80, hampir 3 meter tingginya. Jadi besar, raksasa banget tuh. Dan orang-orang enak itu di situ. Maka kalau 10 orang tadi ngomong, jangan ke sana karena di sekitar itu seperti belalang. Kita jadi makan mereka itu. Nah, ini sesuatu yang berbeda. Karena itu sore ini mari coba kita paham. Salesman dan 2 peminta tadi yang memberikan laporan berbeda, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka itu bisa berdampak bagi hidupnya sendiri, bagi keluarganya, bahkan dari generasinya, karena dari 2 orang inilah yang kemudian boleh masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Berdampak, menghasilkan sesuatu. Kalau kita itu adalah karyawan-karyawati yang berdampak, maka keuntungan besar bagi siapa? Bagi perusahaan. Kalau perusahaan Anda misalnya mengajukan cuti, Anda dipersulit, itu tandanya apa? Karena dibutuhkan. Ya, mungkin kalau mereka datang pada papi, ya. Pi, kita cuti nih. Cuti setahun kan 12 hari toh kan? Jangan ambil semua 4 hari, nanti 4 hari lagi, 4 hari lagi gitu ya. Mengapa? Dia dibutuhkan. Tapi kalau orang yang tidak dibutuhkan, wis rasa izin aja wis cuti selamanya gitu kan? Gak dibutuhkan, gak berdampak, kan gak menguntungkan. Nah, karyawan-karyawati yang berdampak, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, dimanapun tempat Tuhan tempatkan dalam Tuhan, kita harus berdampak. Entah sekali kita datang kepada Tuhan dan angkat beban tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Berkat yang datang dari Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus dan persekutuan di dalam alam. Terpujilah nama Yesus Kristus. Berkati pekerjaan kami, berkati seluruh karyawan-karyawati PT Equity WC yang ada di kota ini. Tuhan menolong, berkati kami sebagai karyawan, berkati kami sebagai manajer, supervisor, bahkan sebagai direktur, komisaris, semua Tuhan. Biarlah dalam satu lingkaran kekompakan yang sama kami dapat menikmati